Mana yang penting, mana yang kurang penting, itu tergantung kepemimpinan. Jumpa lagi di Ngompol Ngomongin Politik JPNN.com. Saya Tika Biantoro, kembali lagi dengan Uda Fatra. Halo Uda Fatra. Halo, selamat sore. Dan episode kali ini kita akan ngobrol banyak dengan seorang tokoh yang hebat. Beliau adalah guru besar hukum tata negara dan juga pernah menjabat sebagai anggota One Team Press di era kepemimpinan SBY. Beliau ini juga seorang ketua umum ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Profesor Jimli Asidiki. Selamat sore, Sore. Prof. Apa kabar? Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam. Prof, apa kabar? Sehat? Kegiatannya sedang sibuk apa sekarang, Prof? Ya, kerja dari rumah, webinar. Nah, kebetulan hari ini agak kosong. Agak kosong, cuma satu tadi pagi aja. Biasanya dalam sehari ada webinar berapa, Prof? Kadang-kadang 6 webinar. Dari banyaknya jadwal webinar Profesor ini kan sudah terbukti kalau beliau ini merupakan seorang pakar, begitu ya udah ya, pakar hukum tata negara di Indonesia ini. Kita pengen tahu, Prof, apakah background keluarganya Profesor itu emang dari keluarga hukum? Seperti apa? Seperti apa, Prof? Kakak-kakak saya ada 7, jadi 8 bersaudara. Nggak ada yang jadi S1, nggak, cuma saya. Anak bontot. Kenapa memilih dunia hukum waktu itu? Karena di UI yang kuliah sore cuma hukum, sedangkan fakultas ekonomi saya tertarik juga, cuman mulai dari BA. Di zaman saya belum ada, sedangkan saya punya impian masuk UI, padahal kerja cari duit. Nah, maka saya masuk di fakultas hukum. Sampingannya waktu itu kerjanya apa, Saya Prof? dulu kerja macam-macam. Dulu pernah menjadi penerjemah di kedutaan Pakistan, di kedutaan Mesir, kemudian pernah kerja di LP3IS, di LSM. Nah, sudah itu saya kuliah, begitu tamat, belum tamat malah, karena saya aktivis, saya sudah jadi trainer di mana-mana. Nah, saya ikut juga menjadi wakil direktur sekolah tinggi wira swasta, tukang training. Dan bahkan sesudah saya wisuda, saya juga diangkat jadi dosen di UI. Itu Nah, karena prestasi akademis sampai tahun itu 81 saya diangkat, tahun 84 saya mengundurkan diri. Tapi saya ditarik lagi. Jadi 2 kali saya jadi PNS. Kemudian bicara Sekarang udah pensiun tapi tetap ngajar. Dan sampai sekarang ini sudah kira-kira mungkin 50 doktor ya yang saya bimbing. Ya, kemudian bicara MK ini, Prof. Kita tahu Prof kan sebagai MK, ya ketua MK pertama 2003. Ya, Kemudian bagaimana sih, Prof, tantangan beratnya waktu itu memimpin MK yang pertama gitu? dan kondisinya bukan Indonesia. hanya memimpin MK-nya, tapi mulai realisasi terbentuknya MK itu susah. Karena rancangan undang-undangnya saja pun sesudah disusun secara garis besar oleh pemerintah, momentum untuk diajukan ke DPR itu tidak ada suasana politik yang tidak kondusif. Jadi waktu zamannya Ibu Mega itu ada kasus Sukhoi Gate namanya. Oke. Kalau Pak Habibie kan Bali Gate, kalau Gus Dur kan Bulog Gate, ini gate semuanya. Nah, ada lagi Sukhoi Gate. Nah, lalu muncul isu impeachment. Maka ada persepsi umum bahwa kalau MK berdiri, ini tempat mengimpeach presiden, gitu loh. Iya, iya. Gitu anunya. Karena memang pada mulanya ide untuk membentuk MK itu berawal dari impeachment Gus Dur. Begitu Gus Dur diberhentikan hanya karena suara di MPR, gitu kan, tidak melalui pembuktian hukum, maka timbul ide. Nanti kalau kita mengadakan pemilihan presiden langsung tidak lagi oleh MPR, tidak bisa dong. Yang memberhentikannya hanya MPR, harus ada pengadilan.
Nah itulah yang memicu keputusan untuk yuk kita putuskan setuju mendirikan MK. Iya. Jadi itu dulu. Oke. Nah sesudah itu disepakati baru dibikin tim untuk melakukan kajian apa nih pekerjaan MK di dunia. Baru studi banding. Jadi, nah kemudian waktu pemilihan semuanya yang melihat saya yang 8 orang itu. Jadi begitu pelantikan tanggal 13 undang-undang selesai, tanggal 15 satu-satunya hari 17 Agustus itu hari Minggu. Nah, Kepresnya hari Jumat, tanggal 15. Mepet banget. Nah, maka tanggal 18 sesudah 17-an kami rapat, pinjam ruang Mahkamah Agung, Pak Bagirmanan mengadakan pemilihan, semuanya minta saya jadi ketua, ya sudah jadi ketua. Tapi Pak, pas waktu tahun 2004 kan pertama kalinya MK tuh mengadili sengketa pemilu, Pak. Gimana sih Pak? Waktu Oh itu iya, ceritakan. itu tahu pertama kali pemilihan umum dan pemilihan presiden gitu tahun 2004. Tapi belum ada perkara. Oh. Tapi sudah saya cium bahwa ini akan ada perkara. Oke. Nah, saya ya udahlah, saya terima di ruang saya karena ruangan kecil, wartawan saya panggil. Ikut dengar duduk di depan sana. Sekalian terbuka ya, Bro? Terbuka aja ya, dan yang lain-lain saya suruh menyaksikan. Ya sebentar dia. Tapi dimuat di koran, ya kan? Kok ketua MK menerima calon orang berperkara? Belum ada perkara, belum. Dia Itu ya. baru konsultasi. Ya sudahlah, khusus untuk capres bolehlah. Nah, saya terima. Kenapa waktu itu Pak Jimli terbesit untuk mengundang wartawan sekaligus padahal belum karena ada itu berat? etika. Oh, oke. Kan daripada dicurigai orang. Hmm. Itu kan sense of ethics saja. Jadi etika di peradilan itu sebenarnya semua etika jabatan bukan hanya yang tertulis formal, tapi yang terasa. Itu namanya sense of ethics, itu penting. Nah itu makanya dalam kode etik itu ada kata-kata begini, judges must be independent and looks independent. Ada kata looks independent. Hakim harus bersikap independen dan kelihatan independen. Iya. Kelihatan di mata publik, dipertontonkan bahwa kita itu independen. Tapi Prof, begitu ada perkara ketika itu, ada nggak mungkin semacam godaan kah gitu dari orang-orang yang berperkara terhadap Oh hakim MK banyak, gitu? banyak, paling nggak SMS banyak itu. Itu kan kayak anggap iblis saja. Iblis itu kan ada di mana-mana. Jadi kita itu hidup itu harus realistis. Kita hidup dengan dinamika. Ada malaikat, ada iblis di sekitar kita. Pak, Ada, cuma tergantung bagaimana respon kita. waktu menjabat sebagai ketua MK, karena seorang hakim diwajibkan untuk menunjukkan sebuah kenetralannya. Ya. Waktu itu apa yang Profesor Jimli terapkan kepada seluruh anggota MK untuk melihatkan hal itu semua, Pak? Ya, kita sering berdiskusi. Ya kalau ada isu-isu begini saya perdebatkan. Dan perdebatannya itu saya sengaja dibikin substantif. Dan masing-masing hakim itu saya beri fasilitasi untuk mempunyai pendapat sendiri-sendiri. Lalu kita diskusikan ya secara terbuka di dalam, dan itulah sebabnya waktu membuat gedung saya ngotot tiangnya mesti 9. Tiang itu adalah tiang kebenaran, tiang keadilan. Iya. Kalau di situ ada pintu, pintunya itu pintu keadilan, pintu kebenaran. Ada 9 cara berpikir yang hidup di tengah masyarakat. Itu harus diakomodasi semua. Belum tentu salah, belum tentu benar, tapi kita perdebatkan di dalam. Gitu. Kalau melihat perjalanan MK dari 2003 sampai sekarang ini, Bro, ada apa sih perbedaan, Bro? Mungkin ada yang berubahkah dari perjalanan Pasti MK berubah, ini? generasi beda, tantangannya beda. Saya nggak mau menilai baik buruknya, masing-masing zaman ada tantangannya. Ini kan orang hebat-hebat semua, tapi tentu satu hal yang penting itu budaya kerja, ya, ide-ide yang sudah tumbuh sebelumnya, kalau bisa itu jangan hilang, jangan roda itu mulai dari nol lagi gitu. Jadi estafet kepemimpinan, kepengelolaan itu akan menentukan
perjalanan kemajuan peradaban bangsa. Jadi jangan mulai dari nol melulu. Ini berdasarkan pengamatan Profesor dari perjalanan MK awal sampai sekarang, apa PR besar MK yang belum diselesaikan, Prof? Saya rasa modernisasi peradilan itu salah satu contoh. MK itu harus, karena dia tinggi, kecil sekali, dan pekerjaannya jelas sekali, maka dia bisa menjadi barometer. Maka modernisasi itu harus evolving terus menerus, nggak boleh berhenti. Misal, ya kan, ikot pertama itu MK. Saya bikin telekonferensi segala macam, MK. Tapi sekarang teknologinya sudah kayak abad 19, ketinggalan zaman. Tapi setiap minggu berubah teknologi ini. Dan hampir semua visi misi dan sebagainya itu harus evolving. Pak, ini kan dulu kita bicara soal kasusnya Rahmawati Soekarno Putri. Itu kan gugatannya itu kan dikabulkan oleh MA, tapi kan MA. Oh, lain lagi. Itu kan diperdebatkan oleh netizen, mempertanyakan apa bedanya peran MA dan peran MK, Pak? Kalau dalam hal judicial review, objeknya yang beda. Kalau MK itu kan konstitusionalitas undang-undang. Jadi objektum litis atau objek perkaranya itu konstitusionalitas undang-undang. Kalau di Mahkamah Agung itu legalitas peraturan di bawah undang-undang. Nah, gitu kan beda pembagian tugasnya. Jadi peraturan KPU itu masuk kategori peraturan eksekutif X, peraturan pelaksana undang-undang pemilu. Maka kalau dia melanggar undang-undang, yang memutus melanggar tidaknya itu di Mahkamah Agung. Tapi untuk kasus yang kemarin itu tidak saling bertentangan itu, Prof. Nah, yang kedua, bedakan antara judicial review dengan perselisihan hasil pemilu. Ini dua jenis perkara. Anda jangan kacaukan. Perkara pidana masuk penjara. Kalau perkara perdata, enggak. Paling ganti rugi. Jadi beda, kasusnya beda. Kalau bicara mengenai hasil pemilihan umum, itu kan bicara siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang dapat suara, siapa yang enggak. Tempatnya di MK, bukan di Mahkamah Agung. Jadi kalau peraturan KPU melanggar undang-undang, hukumannya batalin. Gitu. Itunya dibatalin, peraturannya. Tapi dia dibatalkan ya sejak diputuskan. Yang diperkarakan itu aturan. Jadi bukan orang, bukan pihak. Kalau yang ini, yang perselisihan hasil pemilu, yang diperkarakan itu keputusan KPU. Bicara soal DPD, Bapak kan sekarang anggota DPD RI. Pak, DPD RI itu kan dulu pernah ramai kurang perannya untuk masyarakat seperti itu. Bahkan ada yang mengusulkan untuk dibubarkan seperti itu. Sebenarnya apa sih Pak perannya DPD RI mau dibubarkan, tapi kan harus dari inisiatifnya. Kalau menurut saya pertama dari pimpinan partai, tapi lebih dari itu harus inisiatif dari kepala negara untuk menata ulang sistem politik kita. Jadi ada lembaga-lembaga yang tidak terlalu efisien gitu, diperbaiki, ditingkatkan kewenangannya. Itu kan harus ada perubahan undang-undang dasar kalau mau meningkatkan peran DPD. Iya. Tidak bisa tidak, dan itu harus ada kesepakatan nasional. Gitu. Tapi apakah upaya untuk peningkatan peran DPD ini sudah ada pembicaraan juga, Prof? Karena terakhir kan saya sudah menyusun konsep untuk GBHN. Nanti peran DPD itu untuk GBHN, tapi nampaknya belum dalam waktu dekat ya, Prof? Iya, jadi suasana politik itu tidak kondusif. Saya tanya berapa pimpinan MPR, dia bilangnya, aduh, kita dulu dah Pak, apalagi dengan COVID begini. Mana yang penting, mana yang kurang penting, itu tergantung kepemimpinan. Jadi ya harapan kita ya Pak Jokowi, tapi dia lagi pusing urusan COVID. Nah, kira-kira gitu. Oke. Sepertinya perbincangan kita sangat seru, dan tadi sudah ngobrol banyak soal MA, MK, dan juga tentang hukum tata negara di Indonesia seperti ini dengan Profesor Jimlia Sidiki. Tapi kita bakal bahas yang lebih seru lagi di Ngompol Ngomongin Politik CPNN.com soal beberapa isu yang tengah menjadi perbincangan di Indonesia. Jangan kemana-mana, kita tetap di Ngompol CPNN.com.